Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Menjawab tuduhan negatif terhadap para sufi, ada sebagian kelompok beragama, khususnya Islam, yang menganggap aktivitas tasawuf sebagai perbuatan tidak dibenarkan, tidak ada dalam syariat, sesat dan jauh dari Al-Quran hadis, bahkan dituduh sebagai kafir dan lain sebagainya. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, guru besar para sufi, memperingatkan kemunculan orang-orang jahil yang memakai baju tasawuf yang palsu dengan menggugurkan kewajiban syariat ini. Menurutnya, orang yang merasa telah wusyul sampai kepada tingkat tertentu kemudian meninggalkan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih buruk dari orang yang mencuri dan berzina. Abu Nuaim, Hilyatul Auliya, hal 386. Syekh Al-Junaid juga menasehati sahabat-sahabatnya agar tidak mudah tertipu dengan kemampuan manusia di luar batas kenormalan. Beliau mengatakan, jika kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan kamu ikuti dia sampai kamu dapat memastikan perilakunya menjalankan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Jika kamu menjumpainya dia mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan seluruh larangannya, maka ikutilah dia. Jika tidak, maka jauhilah. Abdul Wahab Al-Syarani, Tanbih Al-Mutarin, hal 19. Kaidah utama kaum sufi justru taat kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Junaid, tarikah kami, yakni tarikah ahli tasawuf itu selalu terikat dengan aturan Al-Quran dan Al-Sunnah. Barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak menjaga Al-Sunnah dengan memahami isinya, maka tarikahnya tidak sah untuk diikuti. Abdul Wahab Al-Syarani, Tanbih Al-Mutarin, hal 19. Pelaku tasawuf yang disebut sebagai sufi, tentu menjadi objek anggapan itu. Karena perbuatan tasawuf sesat, maka sufi juga sesat. Karena perbuatan tasawuf dianggap kafir, maka para sufi diklaim kafir. Begitu seterusnya. Benarkah yang demikian? Tuduhan bahwa tasawuf tak ada dalam syariat. Kesalahan pertama adalah ketika menganggap Islam secara keseluruhan adalah syariah. Kesalahan keduanya, menganggap syariah secara keseluruhan adalah fikih. Padahal secara ringkas, fikih adalah klausal ulama terhadap syariah, dan syariat adalah sebagian dari Islam. Salat adalah salah satu perintah yang disyariatkan dalam Islam. Aturannya ada dalam klausal fikih yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma, dan seterusnya. Penjelasan detil mengenai hal itu bisa dilihat dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terlalu jauh jika menuduh seorang sufi sebagai kafir. Dalam tradisi sufi harus ada mursyid kamil mukamil yang membimbing, agar mereka tidak terkena gurur tipu daya, dalam menempuh perjalanan melembutkan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah para tokoh seperti Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Bishr Al-Hafi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Karim Al-Jili, Ibnu Rusyid, maupun Abul Hasan Asy-Syadzili, adalah ulama yang dibilang mapan dalam ilmu fikih. Syekh Hashim Asy'ari mengatakan bahwa siapapun ditaklif, dibebani menjalankan syariat. Tidak ada perbedaan antara santri, kiai, awam dan wali. Beliau mengatakan, tidak ada namanya wali yang meninggalkan kewajiban syariat. Apabila ada yang mengingkari syariat, maka ia sesungguhnya mengikuti hawa nafsunya saja dan tertipu oleh setan. Orang seperti itu menurutnya tidak perlu dipercaya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menjalankan seluruh amal zahir dan batin. Hashim Asy'ari, Al-Duror Al-Muntastiro fi Masail Al-Tisu Al-Asyara, hal 6. Sebagai kesimpulan tuduhan kepada para sufi, sebagai sesat, ingkar Al-Quran dan hadis, bahkan kafir, adalah tuduhan tak berdasar. Ibarat menuduh apa yang dirasakan orang yang tenggelam di lautan, sementara yang menuduh belum pernah tenggelam, dan hanya mendengarkan kisah tentang atau melihat orang tenggelam saja. Sumber, buku Islam tentang tasawuf dan sufi.